Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang milling CNC ya, 3A. Seperti kita ketahui bahwa milling 3A ini berbeda dengan milling 2A dalam hal sistem koordinat. Ya, kalau yang kemarin itu X sama Z, sekarang ada X, Y, dan Z. Nah, proses pemotongannya pun itu juga berbeda. Kalau kemarin itu spindle-nya itu horizontal, kalau yang milling ini dia vertikal gitu ya. Kalau yang baru-baru mereka bisa miring-miring juga, artinya membentuk sudut dari vertikal. Ini adalah contoh dari mesin milling yang lama ya, yang ada di laboratorium. Dan ini ada yang hampir baru gitu ya, lebih baru lagi. Nah, adapun bagian-bagian dari mesin CNC milling ini, Anda bisa lihat di layar di sini. Yang pertama adalah kontrol ya, lemari kontrol di sini. Yang di fungsinya adalah untuk mengontrol apa? Pergerakan dari spindle yang ada di sini ya. Artinya kalau di milling ini yang bergerak adalah tabelnya ini, yang memegang benda kerja kanan kiri, kemudian toolnya ini dia berputar dan bisa naik dan turun. Ini juga bisa bergerak kanan dan kiri. Jadi ada pergerakannya, ada banyak. Terus kemudian ada monitor yang fungsinya monitor ini untuk mengendalikan gerakan, kita bisa tahu posisinya di mana. Kemudian ada motor utama untuk menggerakkan spindle, jadi untuk menggerakkan toolnya ya, yang ada di sini. Kemudian ada rumah spindle utama, jadi ini tempat menancapnya toolnya ya. Terus kemudian meja mesin ini yang membawa benda kerja ke kanan dan ke kiri, atas ke depan belakang. Motor stepper ada di bawah ini untuk menggerakkan yang mejanya ini. Landasan luncur meja mesin. Jadi ini bawahnya ini adalah landasan yang dipakai untuk sebagai landasannya mejanya yang memegang benda kerja. Terus kemudian ini ada pintu mesin, jadi mesinnya ini tertutup kalau dia sedang bergerak atau beroperasi sebagai keamanan ya, tingkat keamanannya. Ini bagian dari mesin CNC milling. Prinsip kerjanya bagaimana? Prinsip kerja dari mesin CNC 3A ini, mejanya bergerak horizontal ya. Dia melintang dari sini ya, melintang ke kanan kiri, depan belakang. Kemudian pisau pahat berputar, yang atas ini dia berputar. Untuk arah gerakan persumbuhan mesin faiz CNC-TO diberi lambang seperti lambang ini, X, Y, dan Z. Ini ya, X, Y, dan Z, atas bawah. Bagian utama mesin faiz CNC ya, mesin faiz CNC 3A. Yang pertama adalah motor utama ya, karena dia menggerakkan, sifatnya menggerakkan spindle atau toolnya, dia menjadi utama dalam hal pemotongannya. Putarannya 100 sampai 2000 rpm, power inputnya 500 watt, outputnya 300 watt. Ini ya, motor stepper. Kemudian eretan. Nah, di eretan ini fungsinya untuk sebagai relnya ya, memanjang sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. 0 sampai 2 meter untuk sumbu X-nya ya. Terus kemudian maju mundurnya 0 sampai 99 mm atau hampir 10 cm ya. Terus kemudian sumbu Z-nya sampai maaf ini tadi 20 cm ya, 20 cm dan 10 cm. Ini tergantung dari tergantung dari besarnya dari
mesinnya ya. Kalau yang baru-baru lebih besar lagi untuk mengerjakan mesin-mesin yang besar, dia bisa lebih besar lagi dimensinya. Ini untuk yang kecil, untuk yang standar yang kecil ya. Nah, kemudian stepper motor ya. Nah, ini yang fungsinya untuk menggerakkan mejanya tadi kanan dan ke kiri ya, dia pakai motor servo. Kemudian milling head, jadi dia tempat menancapnya toolnya ya. Sini dia bisa bergerak untuk mengganti tool. Terus kemudian ini tool holder, jadi dia yang berada di dalam tadi, dalam milling head ini. Jadi dia menancap di situ, kemudian ujungnya dikasih toolnya atau pahatnya. Jadi ada shoot arbor, chuck drill, collet adapter, sama collet. Ini adalah proses pencekaman dari toolnya itu. Berikutnya ada ragum untuk memegang benda kerja, ditempatkan di mejanya ya, di tabelnya ya. Dia bisa bergerak mengikuti meja. Kemudian ini adalah manual ya, manual apa ya, kayak standar gitu ya, yang bisa kita baca di mesin. Jadi ini merupakan panduan kita bagaimana kita membuat atau mengoperasikan CNC itu. Jadi ini ada tombol-tombolnya. Tentu sebelum membaca ini kita harus tahu dulu tentang apa perintah-perintahnya ya. Ya, perintahnya misalnya untuk beberapa tombol di sini ada kode-kode yang harus Anda hafalkan. Input, del, dan sebagainya. Kemudian untuk kode-kode yang ada sama dengan yang 2A ya, ada beberapa perbedaan tapi sebagian besar sama. Misalnya G00 gerakan cepat lurus gitu ya. G01 kita lagi lurus tapi dia gerakan lambat karena gerakan memakan. G02, G03 juga gerakan melingkar, sama, bedanya searah jarum jam sama berlawanan arah jarum jam. Nah, bedanya dengan G apa istilahnya yang 2A apa ini? Ada Y-nya ya. Kemarin kan X sama Z, sekarang X, Y, Z, X, Y, Z, X, Y, Z. Nah, seperti itu. Nah, I dan K juga sama ya. I, K untuk lingkaran. Ini adalah contoh-contoh dari apa itu program ya, yang kemudian program ini memerintahkan untuk apa. G04 dia diam, G21 blok kosong, G25 memanggil subprogram dan sebagainya. Jadi ini sama dengan yang 2 aksis gitu ya. Beberapa memang sama ya. Untuk pemerintah programnya ini bisa Anda review di yang 2A, G48, G64 seterusnya. Nanti bisa dibaca sendiri di apa istilahnya, di PPT sebelumnya juga ada ya, ada lengkap satu apa istilahnya, satu tabel gitu tentang apa kalau mau membuat ular ya G74. Nah, seterusnya. Terus kemudian ini masih program ya, masih program yang Anda harus baca dan harus Anda hafalkan ya, untuk apa, untuk persiapan UAS nanti. Jadi yang paling penting yaitu tadi G01, G02, G03. Kemudian misalnya kita mau ngebor ya G83, dia pakai siklus ya, siklus ngebor. Siklus ngebor itu dia naik turun, naik turun, naik turun, dan seterusnya. Nah, fungsi lain ya, fungsi M ya juga sama ya.
M03 spindolnya berputar, M05 spindolnya mati, M30 programnya habis, dan seterusnya. Jadi ini sama persis dengan yang TU2A. Ini terusnya ya, sama M30 persen otomatis, M99 parameter interpolasi melingkar. Ini untuk yang mesin lama. Nah, ini ada beberapa fungsi-fungsi dari tombol-tombol yang ada di CNC TU3A. Jadi kalau Anda melihat ya, di sini ada beberapa tombol. Jadi mesin lama dan baru ini ada perbedaan, sedikit perbedaan meskipun tidak banyak. Kalau yang baru itu dia lebih lengkap, ya lebih banyak tombolnya. Cuman yang perlu Anda pelajari di sini adalah menghafalkan misalnya input penyimpanan kata atau huruf ya yang ada gitu ya. Jadi input, kalau sudah ada input maka dia akan masuk di program. Del untuk menghapus kata yang ada. Forward program maju blok demi blok. Forward ref itu program kembali ke blok demi blok. Jadi kalau forward itu ke depan, ref ke belakang. Kalau yang tanda panah ke kanan itu maju blok kata demi kata. Jadi ada program ya, dia akan maju satu blok. Ya. Kalau saya tuliskan M memasukkan fungsi M ya, yang tadi ada M. Input forward program dihentikan, maka Anda untuk memberikan program pakai input forward. Jadi ini yang bisa Anda lakukan ketika ingin menghentikan. Input ref program diganggu, ya, programnya dikembalikan. Ya. Del input menghapus program. Ini kalau Anda mau menghapus maka del input. Jadi ini yang Anda tekan di sini ya, di sini ya, sini. Kemudian nanti programnya ada di layarnya di sebelah sini. Kalau yang bawah itu di komputer yang besar ini. Nah, input referensi menghapus alarm. Kalau ada alarm maka Anda ini biasanya alarm itu timbul macam-macam ya. Apakah misalnya pintu terbuka, terus kemudian programnya terlalu banyak atau terlalu parameternya terlalu besar sehingga misalnya dia maksimal 200 ya, tadi kan 199 ya untuk yang arah X-nya, Anda tulisnya 220 ya, terlalu besar maka dia alarmnya akan bunyi. Maka untuk menghapus alarm itu Anda harus perbaiki programnya dan kemudian Anda reset ini input plus ref, maka alarm akan terhapus. Terus kemudian ini ya, tanda gelombang ini plus input, itu Anda menyisipkan blok di situ. Ada blok misalnya ada satu program kurang, harusnya ada satu lagi langkah Anda menyisipkan dengan ini. Kalau yang ini tanda gelombang dengan del ini, Anda menghapus satu blok. Hapus tanpa kemudian ada blok kosong ya, bloknya langsung hapus. 1, 2, 3 dan seterusnya dengan start itu menjalankan program blok per blok. Jadi Anda bisa next itu. Nanti itu programnya akan berpindah sendiri. Nah, ini struktur pembuatan program ya. Pengkodean gerakan eretan. Jadi dari semua gerakan mesin ini dia menggunakan sistem gerakan kartesian ya. X, Y dan Z. Nah, semua gerakan ini misalnya ya, gerakan X itu akan memanjang sama ya, kanan kiri, kemudian Y depan belakang, dan eretan tegak ke atas itu Z. Nah, ingat ya di sini ada X plus dan min ya. Maka X yang plus ke arah kanan, min ke arah kiri, Y ke arah depan, Z ke arah belakang. Y plus ke arah belakang, Y min ke arah depan. Z juga sama, ke atas plus, ke bawah minus. Berarti nanti kalau kita mau menurunkan toolnya itu, maka dia minus Z ya. Nah, berikutnya adalah
Ini contoh ya, contoh instruksi dari misalnya kita Z, kita min 15, maka karena min dia ke bawah, dia turun 15. Kemudian X plus 50, dia ke kanan 50, set ke sini. Kemudian Z plus 30, set ke sana. Kalau keliru min, berarti dia ke arah depan sini. Toolnya maksudnya. Nah, program ya CNC TO3A ini bisa Anda kalau Anda punya tabel, Anda tinggal masukkannya ya, X, Y, Z, dan F. Adapun satuan di sini itu tergantung dari mesinnya ya. 25 misalnya 25 mili jadi 2500. Nah, seperti itu. Itu tergantung dari mesinnya, satuannya. Kombinasi kode huruf G dan angka 00 dibaca G00 dan kata word. Dibaca N1 G01 X 3500 Y 25 2500 Z min 400 F50 disebut blok. Nah, ini satu ini ya. Satu baris ini sebut blok. Kalau yang ini G00 G01 ini kodenya. Terus kemudian ini N, G, X, Y, Z, F ini disebut address alamat. Nah, seperti ini adalah lembaran program CNC TO3A. Bedanya apa dengan 2A ini? Ada Y-nya. Ya. Koordinat kerja benda kerja ya. Ini ada seperti tadi ya, sama persis dengan yang 2A, ada absolut, ada incremental. Kalau absolut dia 00-nya tetap tidak berubah di 0,1 0,0. Kalau incremental dia berpindah ke titik sebelumnya ya. Maka kalau absolut jaraknya tetap dari titik 0,0 ya, misalnya titik yang ini ya, maka dia jaraknya tetap dari titik 0,0 panjang. Nah, sini. Kalau yang incremental maka jaraknya hanya dari titik sebelumnya itu, sebelumnya. Nah, ini penempatan pisau faiz ketika compiling ya. Di awalnya ya, kalau kita punya benda kerja seperti ini, maka kalau yang kemarin yang TO2A itu titik 00 benda kerjanya ada di ujungnya ya, ujungnya apa istilahnya, benda kerja. Kalau yang di sini itu ada di pojok atas ya, pojok atas. Ini kita yang menentukan. Kenapa kita menentukan? Ya, kita bisa membuat di sini atau di pojok lainnya. Nah, biasanya ada di sebelah kanan depan di sini. Kenapa? Nyetingnya biar lebih gampang. Cara nyetingnya bagaimana? Cara nyetingnya pisau ini kita putar pelan aja, tidak usah kencang-kencang. Kemudian kita sentuhkan ke permukaan. Kita sentuhkan permukaan, maka Z-nya ini kita ganti dengan 0. Nah, ketika toolnya ini kita sentuhkan, jadi ini kalau toolnya banyak Pak, toolnya banyak maka kita setting beberapa kali ya, kita setting beberapa kali berdasarkan panjang toolnya. Ketika Z-nya sudah menyentuh permukaan, maka kita input 0 di parameternya, maka dia akan membaca bahwa ini adalah titik 0 pas tepat di permukaan benda kerja. Terus kemudian kalau kita ingin menyeting sumbu X, maka pisau ini kita sentuhkan di bagian sisi samping ya, sisi samping dari benda kerja ke arah X. Kalau sudah menyentuh, maka kemudian kita input kalau biasanya di situ ini ya, kita tulis 0 atau kita kosongkan di sini, kemudian kita input. Jadi kalau yang ini tergantung dari tergantung dari mesinnya juga ya, tergantung dari mesinnya. Kenapa ini kok di sini 500? Biasanya ketika kita setting kan 500 ini adalah titik setting awal mesin gitu ya. Titik setting ini dimisalkan ya,
titik awal setting mesinnya. Jadi kemudian kita nolkan menjadi titik awal setting benda kerja karena dia sudah bergerak di ujungnya benda kerja. Sama dengan yang di Y-nya ya. Y-nya karena kita sentuhkan di bagian miring ini, maka yang ada nilai yang ada kita del, kita input, kemudian di sini kita tulis di sini 500 itu maksudnya bahwa ukuran dari benda kerja itu adalah 500 kali 500 gitu ya. Kemudian hilangkan, kita input di sini. Ini untuk menyeting benda kerjanya ya. Terus kemudian penetapan koordinat titik 0 benda kerja dengan G92. Setelah kemudian kita menyeting titik 0 benda kerja ya, titik ini ya, kita sentuhkan, terus kemudian kita masukkan ke ke programnya, program yang ada di mesin ya, setting awal benda kerja, maka kemudian kita bisa misalnya ini adalah toolnya ya, dan toolnya ini kemudian kita coba kita tes ya ke titik 0,0 benda kerja ya. Maka kita bisa nulis di situ G92X 3500 di sini. Terus kemudian 1500 dari sini, Z3000 sini. Berarti posisi awal tool sebelum dia mengenai titik 0 benda kerja itu kita taruh di ini. Jadi G00-nya nanti dia perginya toolnya itu di posisi yang seperti ini ya. Dia di atasnya 30, maksudnya di angka 30, kemudian dari sisi X nya dia 35, dari sisi Z nya dia 15. Terus kemudian nanti tinggal G01 sini. Nah, penetapan koordinat titik 0 benda kerja dengan G92. Nah, ini contoh ya, ada satu titik 0,0, terus kemudian ada yang di tengah-tengah, W2. Kalau dari sini toolnya, maka ketika dia harus bergerak ke sini, maka ini menjadi posisi yang sesuai dengan jaraknya. Ini seperti tadi 21 tambahin 02 ya, karena dia ke bawah jadi dia minus X nya ya. Nah, terus kemudian Y nya 0 karena ini sudah sejajar dengan tidak perlu ke depan dan ke belakang. Z nya 1700 ini. Jadi ketinggiannya 1700. Ini adalah posisinya ya, posisi dari toolnya. Terus kemudian W2 ini sama G92 X min 8700, berarti dia masuk ya, 87. Kemudian Y nya 2600, berarti dia masuk ke sana. Terus kemudian Z nya 3500, Z nya 3500 dia turun, karena dia posisinya lebih rendah dari yang ini. Kemudian menentukan titik 0 benda kerja, sama ya seperti tadi ya, disentuhkan. Jadi ini langkah pertama ketika kita sebelum mengerjakan milling, maka tentu yang pertama kita membuat setting titik 0 benda kerja seperti tadi, disentuhkan kanan kiri atas gitu ya. Kemudian setelah itu kita masukkan di program komputernya
kemudian terbaca menjadi titik 0. Baru kemudian yang kedua menentukan titik awal dari program ya. Ini tadi titik awal program dia di mana, supaya dia tidak menyentuh ini dulu ya. Misalnya tadi ya 30, 20, 15 misalnya ini. Jadi dia tidak boleh nyentuh dulu, jadi titik awal program itu tidak boleh dia langsung nyentuh. Karena dari titik awal mesin itu harus G00 ke sini karena pergerakan cepat, baru G01 ke permukaan ya, atau menyentuh. Kemudian mengukur pisau-pisau frais ya, dan memasukkan data-datanya ke dalam lembaran jika digunakan lebih dari satu pisau. Biasanya kalau kita punya sebuah proyek yang agak banyak ya, artinya dari sisi konturnya banyak, terus kemudian kehalusannya juga banyak, ada profil-profilnya, maka kita akan menggunakan banyak pahat di situ ya. Karena kita menggunakan banyak pahat di situ, dia panjangnya beda, diameternya juga beda. Karena beda, maka harus disetting satu persatu di situ ya. Kita setting, kita masukkan, setting, masukkan gitu. Jadi kemudian dia akan membaca tool 1 itu diameternya berapa, tool 2 berapa, tool 3 berapa. Tidak bisa disamakan, kalau disamakan rusak karena diameternya memang beda di situ. Berikutnya adalah menentukan program memasang benda kerja. Saat ini titik 0 tadi sudah ya, masang sudah, terus kita menentukan programnya. Maka programnya itu kita masukkan ke komputer. Jadi kita harus tahu ya, kita mau pakai apa ya, benda kerja itu mau kita apakan, mau kita bentuk apa. Terus kemudian kita coba pemrograman geometri. Nah, dari profil yang kelihatan ini tampak atas ya, proses tooling atau proses pemotongannya, kita jadi tahu ya nanti hasilnya itu yang putih di tengah ini. Nah, karena itu kemudian kita harus bisa jangan sampai kemudian ini ujung-ujungnya kepotong dengan dia belok ke sini. Nah, tergantung dengan kebutuhan kita mau untuk yang bagaimana. Nah, karena bisa jadi dia itu lingkarannya lebih, diameternya lebih besar, maka kita harus berhati-hati. Jadi kita harus menambah panjangnya, kemudian baru belok. Kita tidak bisa belok langsung gini pakai G02, nanti hasilnya dia akan menjadi busur di sini. Nah, gitu. Makanya tergantung dari keinginan kita bentuknya seperti apa. Nah, terus kemudian ini sama ya. Kalau kita jadi di sini adalah ini ada diameter dari toolnya, pahatnya. Nah, benda kerja yang diinginkan adalah yang sebelah dalam ukurannya. Otomatis nanti koordinat yang kita tuju adalah koordinat yang ada di tengahnya ya. Ada yang di tengahnya ini. Nah, dia nanti bisa kita bisa mengukur ya, koordinatnya berapa, diameternya berapa, nanti kemakan berapa. Nah, kira-kira semacam itu. Nah, penulisan yang istilahnya program itu jaraknya itu harus sesuai ya. Misalnya kita pakai absolut. Nah, ini jaraknya dari sini. Jaraknya dari titik referensi. Kalau seperti ini kita susah gitu ya. Karena kita pakainya satu titik referensi. Kalau ini banyak referensi ya, dari sini, dari tengah gitu ya, dari sini. Nah, nanti mesinnya yang bingung karena dia mesinnya hanya mampu membaca satu titik referensi saja. Nah, seperti itu. Semua jarak diukur dari titik referensi. Baik. Nah, misalnya ini contoh ya. Kita mau membuat benda kerja seperti ini, ada segi 4, terus kemudian ini dipotong menjadi hampir segi 3 gitu. Nah,
Yang perlu kita pahami di sini adalah ya, misalnya ini ya, kita membuat sudut ini sudutnya 40 derajat gitu ya. 40 derajat yang sudut miring ini. Maka yang harus kita ketahui adalah beberapa titik-titik ini ya. Titik-titik dari toolpath-nya ini, pahat, lintasan pahat. Karena kita harus tahu lintasan pahat, maka kita harus tahu titik-titiknya gitu ya. Maka titik-titik ini, maka kita harus tahu panjang ini, panjang sini. Kita bisa mengukur dengan trigonometri ya. Contohnya ini, ada program jalan sumbu-sumbu pengoperasian Q0, Q1, Q2, Q3. Di titik Q1 dan Q2 harus dihitung diameter cutter-nya 10 mm, berarti nanti ada tambahan 5 ya, 5 mm. Hitunglah koordinat Y dari titik P2. Titik P2 ini ya. Jadi ini jaraknya berapa? Tinggal ukur ini 40 cm, 40 derajat. Kemudian kita tarik garis lurus ya. Setelah itu dari garis lurus ini kita bisa menentukan koordinat ini dengan tangan 40 derajat ini. Tangan 40 derajat ini di sini per sini. Nah, karena 40 derajat ada ya sudah tinggal kita masukkan tangan 45, tangan 40 ketemunya 25,17 mm. Nah, seperti itu. Kemudian gerakan pahat ya. Untuk menjamin bahwa bagian ujung-ujung dari benda kerja ini tidak termakan, maka kita harus melebihkan ya, melebihkan perhentian dari pahat. Karena harus melebihkan, maka ada sudut baru. Sudut barunya apa ini? Alfa 1/2. Kenapa? Ini tadi kita untuk menentukan titik di mana kita harus berhenti. Kemudian dia naik lagi. Ini adalah toolnya ya, ini adalah toolpath-nya. Baik. Nah, pemrogramannya sendiri ada 2 yang diprogram ya dalam mesin DSN itu. Ada data teknologi, ada kecepatan potong, speed, feed, time, path, dan sebagainya. Kemudian data geometris itu hubungannya dengan ukuran. Nah, ketika kita ingin menentukan ya jumlah putaran dari D, kita bisa menggunakan rumus ini. S sama dengan P kali 1000 per P kali D. Contohnya RPM. Terus speednya FZ kali Z kali S dari mm per menit. Ini ada pemrogramannya. Kita juga bisa menggunakan tabel untuk menentukan ini ya. Kita punya diameter, kita punya RPM ya, maka kita bisa menentukan V-nya, kecepatan di sini, meter per menit, kecepatan makanan. Tabel ini bisa dipakai. State F ya, hubungan dengan temperatur, waktu ya, terus kemudian diameter, speednya bisa kita tahu ya. Dari tabel ini. Ini yang gerakan-gerakan utama mesin CNC-nya ya. Gerakannya sama ya, G00, X, Y, Z, G01, X, Y, Z, A, dan seterusnya. Belikan juga sama, G02, G03, sama persis dengan yang turning 2A. Kemudian untuk gerakan melingkarnya ini juga sama seperti yang kemarin ya. Ini untuk yang mesin lama ya. Ada I, jika ada I, kita nyari I dan K-nya kita cari di sini. Yang ditujukan apa? Yang ditujukan adalah ini ya, titik tujuan ya, titik tujuan dari VFO PZ, titik tujuannya yang kemudian diisi ke X, Z sama Y. Nah, di sini
gerakan ya, gerakan melingkar ini ya. Sama untuk proses menghitungnya sama dengan yang video 2 kemarin ya. M99 IJK. Kenapa kok di sini ada J sekarang? Iya, karena sudah 3 aksis. Kalau kemarin kan I sama K, sekarang IJK. Berarti menjadi 3 dimensi. Nah, ini contoh-contohnya. Misalnya ini contoh bidangnya bidang Y sama Z. Nah, kalau Y sama Z, maka nanti ada J sama K ya, I-nya 0. Kalau bidang Z sama X ya, Z sama X, maka Y-nya nanti 0, J-nya nanti 0. Yang ada J sama K. Nah, ini juga sama ya, ada subprogram, ada program, ada subprogram. Proses pemanggilan subprogram 1 ke subprogram 2 itu dia harus kembali lagi ke program pokoknya dulu. Nah, ini dari program pokok, subprogram 1 kembali baru ke program 2. Tidak bisa dari program 1 langsung program 2, nggak bisa. Dari proses alur dari pengerjaannya itu dia kembali ke program pokok dulu. Ini contohnya, ada program dia membuat cekungan di 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Maka yang dilakukan adalah dia yang pertama adalah memberikan istilahnya penghalusan di sisi-sisi, kemudian baru subprogram 1, subprogram 2, subprogram 3, subprogram 4. Tapi antara program 1 ke 2 dia kembali lagi, kemudian kedua kembali, ketiga kembali, keempat kembali. Pak, kalau mau nggak kembali bisa langsung, nggak usah pakai subprogram. Tapi nanti programnya jadi banyak gitu. Baik, itu tadi yang sedikit gambaran tentang mesin CNC TO 3 aksis. Silahkan kalian untuk mempelajari lebih lanjut. Mudah-mudahan bisa kita diskusikan nanti di minggu depan, sambil ada tambahan tentang program ya. Kita minggu depan langsung ke programnya, bagaimana membuat programnya, kita mengira-ngira program sama pergerakan pahatnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Selanjutnya kita bisa diskusikan secara daring melalui Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti nyetopnya ya, tinggal stop recording ya, telat gimana sih? Iya. Itu loh. Oh ini ya.